إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله وعبده أرسله الله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تركنا على المهجة ليلها كنهارها الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, menyerukan kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman di sini berlaku kepada siapapun yang percaya kepada Allah, percaya terhadap takdir-takdir Allah dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berlaku kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, yang terpandang di masyarakat, berlaku kepada ahli ibadah, berlaku kepada mereka yang senantiasa berinteraksi dengan kitab Allah, dengan kitabnya yang mulia Al-Quran, berlaku kepada mereka yang senantiasa mengajari atau mempelajari kitabnya yang mulia, membacanya dan menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada mereka dengan pesan yang indah, dengan wasiat yang indah. Allah Ta'ala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Pesan yang sangat indah itu adalah ketakwaan, adalah ketaatan, adalah bagaimana seorang hamba menitipkan dalam hatinya rasa takut, rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat kepada Allah bukan hanya pada bulan Ramadan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tatkala dirinya berada di ma'had, berada di lingkungan yang saleh. Tapi takwa adalah dimanapun ia berada, dimanapun dia ditempatkan, dia senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya merasa diawasi oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh pembinanya, oleh musyrifnya, atau orang-orang yang dia takuti. Tapi takwa yang hakiki, muraqabatullah yang hakiki, tentu adalah mereka yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pencipta musyrifnya, pencipta ustadznya, pencipta pembinanya dan seterusnya. Allah berpesan, Allah berwasiat, hamba itu harus bertakwa kepada Allah. Hamba itu harus taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah berpesan, janganlah kalian pernah wafat tatkala kalian berada menjadi orang yang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala bagaimana menginginkan hamba yang Ia ciptakan, dia bisa istiqamah, dia bisa konsisten, dia bisa berada pada pendiriannya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran ayat yang sudah familiar, sudah ma'ruf, sudah masyhur, tapi butuh untuk kita selalu mentadabburinya. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka yang mengaku bahwa Allah adalah Rabb mereka. Mereka yang mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah Azza wa Jal. Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu.
tak sekadar dia mengatakan Rabb saya adalah Allah, tapi dia istiqamah, konsisten dengan apa yang selama ini dia lakukan. Momen mungkin saja baru kita kembali dari rumah ke ma'had ini, telah menjalani liburan yang begitu panjang dengan adanya momen Ramadan. Tapi ada juga yang menjadikan momen Ramadan itu dan juga adanya momen liburan itu, ada juga yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapapun mereka untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatkala seorang hamba telah istiqamah di jalan Allah, tatkala seorang Abdullah telah konsisten dengan ibadahnya, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat-malaikat yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Allah berpesan kepada malaikat, wahai para malaikat, sampaikan kepada hambaku yang mustaqim, yang istiqamah di atas jalanku, alla takhafu. Malaikat berpesan kepada mereka, jangan pernah kalian bersedih, jangan pernah kalian khawatir, jangan kalian pernah takut. Disebutkan dalam tafsir bahwa ini dimaksudkan adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dengan apa yang akan kalian rasakan, akan kalian hadapi tatkala kalian telah berada di alam barzakh, di alam akhirat. Karena engkau ini sudah istiqamah, engkau ini sudah konsisten, engkau ini sudah menyediakan waktumu tatkala engkau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk selalu jalan, selalu melangkahkan kaki di atas jalan yang lurus. Maka tidak pantas bagimu untuk takut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagimu surga. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbin bashar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menyiapkan. Tentu yang disiapkan di sini uiddat lil muttaqin, disiapkan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang muttaqin? Sesuatu yang tidak pernah dipandang, disaksikan, tidak pernah diraba oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah sesekali kita dengar sesuatu tersebut, dan dia tidak pernah terlewatkan dalam pikiran kita, dalam benak kita. Dan juga disebutkan bahwa surga luasnya sejauh mata kita memandang, itulah surga. Dan balasan yang seperti ini didapatkan kepada mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebelumnya Allah mengatakan wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Artinya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang yang mustaqim, orang yang senantiasa istiqamah dan berada di jalan yang lurus. Jangan kalian bersedih. Apa yang bersedih itu? Jangan kalian, ya wahai orang-orang yang beristiqamah, jangan pernah kalian bersedih dengan keluarga yang engkau tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jangan kalian khawatir dengan rizki keluarga kalian, rezeki teman-teman kalian, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya untuk mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai para malaikat, sampaikan kepada mereka yang beristiqamah
Absyir, berikan kabar gembira kepada mereka. Seperti mungkin kita tatkala mendengar kabar liburan, kabar seperti ini, kabar khatam 30 juz, kabar tasmi', kabar mumtaz. Seperti itulah gambaran kabar gembira orang-orang yang beriman tatkala mereka istiqamah di jalan Allah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat, para asatidzah, para pembina dan para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada zaman ini, atau mungkin lebih khusus kepada para santri, tatkala merasakan liburan, begitu banyak syubhat dan syahwat yang kita lihat dengan adanya perkembangan teknologi ini. Begitu banyak sesuatu yang viral, sesuatu yang mungkin bagi kaum pemuda, terkhusus Gen Z dan Gen Alpha, merasakan bahwa kayaknya saya nggak sah lakukan ini kalau nggak seperti itu. Dan ketahuilah ini adalah di antara banyaknya upaya-upaya kaum kufar, upaya-upaya musuh Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah telah mewasiatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan lan tarda. Semua sudah paham ya nahwu, belajar bahasa Arab. Kata lan tidak akan. Tarda, ridha, ikhlas, merasa tenang dan seterusnya. Angkal Yahudi walan Nasara, siapa yang tidak akan pernah merasakan ketenangan, ridha, ikhlas tersebut? Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasara, orang-orang kafir tidak beriman sama Allah. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti kepercayaan mereka, sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka untuk menghancurkan umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, kita yang menghafal Al-Quran, yang tiap harinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, mengulang-ulangi Al-Quran, memurajaah dan seterusnya, bahkan mengujiankannya, tidak pantas untuk dirimu yang suci itu engkau campur dirimu dengan sesuatu yang viral tersebut, dengan sesuatu yang orang-orang kafir, musuh-musuh Islam buat, kemudian kalian ikuti. Karena luar biasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian ini, kepada siapapun ya kata Nabi, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Tapi anehnya orang-orang yang meninggalkan kita ini, orang-orang yang telah mendahului kita ini memberikan banyak peninggalan-peninggalan yang tidak bagus, peninggalan-peninggalan yang buruk. Nah, inilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kalian ikut kepada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mengikutinya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan sampai mungkin ada lubang, orang-orang yang terdahulu itu, yang buruk itu masuk ke situ, kalian pun akan mengikutinya. Subhanallah, para santri, para jamaah sekalian, begitu banyak syubhat yang berterbangan di luar sana. Al-qulubud dha'ifa wa syubhat thafah. Disebutkan hati ini lemah, hati kita ini lemah. Wa syubhat thafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar kita. Kalau kita hanya sekadar membaca Al-Quran, hanya sekadar menghafalkannya,
Kita nggak berusaha untuk mentadaburinya. Kita tidak berusaha untuk memahaminya. Kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Yakin dan pastilah kita akan masuk pada lubang tersebut. Maka jadikan keberadaan kita di ma'had, di lingkungan yang soleh, di lingkungan yang islami. Jadikan momen kita berada di sini untuk kita menguatkan akidah kita, menguatkan pendirian kita. Bukan justru karena mungkin sudah tidak lama ya bertemu dengan teman-teman lamanya, dia jadikan momennya untuk dia keluar dari ma'had, ketemu dengan teman-temannya. Tidak salah, boleh aja, boleh mubah, boleh, silahkan. Tapi jangan sampai kalian mengikuti apa yang mereka lakukan, kelakuan yang buruk. Para hadirin, syubhat begitu banyak para jamaah sekalian, syubhat harta dan seterusnya. Jadikan diri kita ini selalu terbentengi dengan akidah yang betul, dengan ketaatan yang begitu panjang, dengan ketaatan yang ya terus menerus. Karena ahlu sunnah wal jamaah sepakat iman itu yazid wa yanqus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Tapi jangan sampai kalau iman itu turun, kita kasih tambah turun ki. Jangan sampai kalau dia turun, ya sudahlah seperti itu. Kan manusia, nggak boleh. Tatkala dia turun, cari motivasi untuk kembali beramal. Cari kembali lubang-lubang yang dimana tatkala kita masuk dalam lubang tersebut kembali menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan di antara itu adalah tatkala kita kembali di lingkungan yang islami, di lingkungan yang saleh, di jalan-jalan orang yang menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyenyakan kehidupan orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang meniti jalan di mana dia mencari ilmu, ya, di jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan-jalannya untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diharapkan sama orang tua kita untuk kelak diberikan syafaat. Kita akan memberikan syafaat kepada mereka karena kita orang yang menghafal Al-Qur'an. Terlepas dari apakah kita mengamalkannya, apakah kita mentadaburinya dan seterusnya. Tapi kitalah orang-orang yang diharapkan sama keluarga kita untuk nantinya kita yang berikan syafaat kepada mereka. Maka jadikan betul-betul keberadaan kita di ma'had, di lingkungan yang Islam, di pondok yang tercinta ini betul-betul untuk kita memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa perjuangkan dan korbankan. Bagi para senior yang mungkin akan meninggalkan ma'had ini, khitamuhu misk, jadikan keberadaan kita yang terakhir ya untuk bermuamalah yang baik dengan para asatidah, para guru-guru kita, para ustadz yang telah berkorban dengan waktu-waktunya untuk memberikan waktu tersebut kepada kita, mendengarkan hafalan dan seterusnya. Berkorbanlah ya, begadang dan seterusnya. Berikan yang terbaik kepada semua yang ada di ma'had tercinta ini. Jangan pernah kita meninggalkan ma'had ini dengan bekas-bekas yang buruk, dengan jejak-jejak yang buruk. Tapi jadikan khitamuhu misk, ya. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana muamalah kita dengan asatidah, bagaimana muamalah kita kepada sesama santri, sesama talib. Karena tentu orang yang menghafal Al-Quran, ya, tatkala kita mungkin ingin membandingkan seorang penuntut ilmu dan juga dia penuntut ilmu dan hafidh, tentu yang lebih utama dan lebih tinggi derajat adalah penuntut ilmu dan hafidh. Kita tidak sama dengan yang lain para santri sekalian. Kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pilih untuk dicuci hatinya, sebagaimana Nabi SAW tatkala masih belia diambil hatinya kemudian dicuci. Teman-teman bisa baca nanti di Syaqqus Sadr, di Sirah Nabawiyah. Kita tuh seperti itu. Kita ingin diambil hatinya untuk dicuci. Dicuci dengan ketaatan, dengan adanya Al-Quran, dengan kalamullah.
Maka itulah jamaah sekalian yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalannya. Kemudian orang-orang yang selalu mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkannya. Karena kita ingin menjadi sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalikal fadlul kabir. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, yang banyak interaksinya dengan Al-Quran, tapi mereka lah yang berada di saf pertama dalam mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wal hikmah, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah tadi kita menyinggung tentang orang-orang yang istiqamah. Maka di khutbah yang kedua ini kami ingin menyampaikan kiat-kiat untuk istiqamah. Tentu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat para hambanya itu merengek. Seperti misalnya anak-anak yang minta duit sama orang tuanya nggak kasih duit. Apa yang dilakukan sama anak-anak itu? Menangis, marah-marah, dan seterusnya. Maka jadikan diri kita ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek untuk diistiqomahkan, karena istiqomah itu berat. Berat jamaah sekalian. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan kita lakukan, minta sama Allah. Mau belajar, mau menghafal, mau tafaqquh fid din dan seterusnya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dan Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara kiat-kiat istiqomah setelah kita berdoa adalah kita bersegera dalam beramal. Bersegera dalam beramal. Apapun yang akan kita lakukan, lakukan segera. Jangan pernah kita taswif, menunda-nunda, sebentar nanti. Tapi tatkala kita punya raghbah, kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan sesuatu itu positif, baik, maka lakukan secepatnya. Ada sebuah kisah jamaah sekalian, dan ini saya saksikan langsung, terjadi di sebuah jalan raya, kecelakaan terjadi pada bulan Ramadan. Orang tatkala di sore hari sebelum berbuka puasa, mungkin orang keluar untuk cari makanan ya, untuk iftar sama keluarga. Tapi qadarullah, dan saya saksikan betul dengan mata kepala saya sendiri, bahwa memang orang itu cepat jalannya karena mungkin supaya cepat dapat takjilnya, supaya ada dimakan sama keluarganya. Dia cepat terus. Sampai ternyata dia tidak sadar, ternyata di depannya itu ada truk yang melaju kencang. Akhirnya orang tersebut ditabrak oleh truk tersebut dan dikabarkan orang tersebut meninggal. Jadi bersegera dalam beramal. Dia sudah berusaha untuk cari takjil, cari makanan. Tapi perlu untuk kembali dia berusaha terus. Mungkin kalau dia beli sudah sholat asar, dia langsung keluar cari, mungkin dia dapat. Tapi mungkin dia taswif, menunda nanti mau buka. Sehingga seperti itu yang terjadi. Jangan sampai kita karena tidak bersegera dalam beramal, kita rugi dengan segalanya. Rugi dalam menghafal tidak dapat target dan seterusnya. Rugi dalam belajar nggak dapat nilai dan seterusnya. Jadi bersegera dalam beramal. Kemudian yang terakhir di antara kiat-kiat istiqomah adalah memperbanyak mengingat kematian. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan yang namanya kematian.
Setiap manusia, kita ini manusia. Apapun, berapapun umur kita, tatkala Allah sudah takdirkan untuk kita wafat di situ, Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Dengan kita memperbanyak mengingat kematian, maka juga mempengaruhi diri kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah dan bersegera dalam beramal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari Jumat, hari yang sangat mulia, di dalamnya terdapat banyak begitu sunnah, salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca Al-Kahfi dan sunnah yang lainnya. Akan tetapi di antara sunnah yang paling dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak doa. Dan di antara waktu yang sangat mustajab di hari Jumat untuk kita memperbanyak doa, apapun hajat kita, kesulitan yang kita hadapi, serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di penghujung hari Jumat, menjelang maghrib atau setelah asar, silahkan manfaatkan waktu-waktu yang Allah sediakan untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم